Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar teknik sistem dan industri. Perkenalkan, nama saya Reza Audi Akbar, selaku salah satu dosen yang mengampu di mata kuliah PTSI. Dan pada kesempatan hari ini saya akan memberikan satu materi yang berkaitan dengan manajemen referensi ilmiah. Materi ini akan sangat penting karena akan mendukung sebagai dasar juga ketika nanti teman-teman mahasiswa mengerjakan tugas, paper, clipping, dan lain sebagainya. Sehingga nanti untuk mendapatkan referensi ilmiah itu bisa dikatakan valid dan bisa juga bagaimana cara melakukan citasi dan membuat daftar pustakanya. Oke, sekarang kita akan mulai di kode etik ilmiah terlebih dahulu. Kode etik ilmiah ini artinya etika atau pedoman yang telah disepakati secara umum. Dan saat ini pun juga di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur terkait dengan hal tersebut, sehingga kita harus menjunjung tinggi kode etik ilmiah yang berlaku. Dan terdapat tiga jenis pelanggaran kode etik ilmiah yang saya awali dengan plagiarisme. Ini cukup banyak dan rekan-rekan pasti sudah paham. Di plagiarisme itu kalau misalnya kita mengambil sebuah tulisan oleh orang lain, ya, misalkan dari sebuah buku, kemudian kita copy paste, tetapi tidak kita sebutkan nama penulisnya, itulah disebut dengan plagiarisme. Yang kedua, ada jenis yang lainnya, yaitu falsifikasi. Falsifikasi ini misalnya kita melakukan sebuah eksperimen, misalnya membuat sebuah kulkas yang kita targetkan hasilnya itu bisa dingin hingga 0 derajat. Ternyata ketika proses eksperimen berlangsung, suhunya itu di angka 5, 7, 8, 6, 7, dan lain sebagainya, dan tidak pernah sesuai target. Akhirnya, si orang tadi itu melakukan manipulasi atau memalsukan data yang sudah dilakukan. Jadi data-data 5, 6 sekian tadi itu dipalsukan menjadi mendekati 0. Misalnya 0 derajat, 1, 2, 1 derajat, minus 1, dan lain sebagainya, agar sesuai dengan kondisi targetnya, sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan. Jadi itu yang ini ya, berbahaya juga untuk kita. Yang ketiga adalah fabrikasi. Fabrikasi ini mudahnya adalah dia mengarang. Kalau tadi falsifikasi ada proses eksperimennya, sedangkan fabrikasi ini murni tidak ada apapun, ya, tidak ada proses ilmiah apapun dan cenderung mengarang. Terus kemudian kita melakukan publikasi dan laporan, melaporkan suatu hasil tadi, dan itu tentu sangat berbahaya ya, karena ibaratnya kita hanya berasumsi dan datanya pun tidak valid untuk digunakan. Nah, tiga inilah yang menjadi hal yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Nah, cara menghindari plagiarisme, karena di sini memang manajemen referensi ilmiah akan fokus di plagiarisme. Yang paling oke adalah diparafrase dan meringkas. Jadi kita memang nantinya bisa mengutip, kita berikan citasi atau sumber penulisnya. Tetapi sangat disarankan untuk melakukan paraphrase. Paraphrase itu mengubah kata, mengubah kalimat tanpa mengubah artinya. Lebih baik lagi ketika nanti rekan-rekan melakukan meringkas. Jadi kita baca dulu suatu sumber referensi itu, kemudian kita ringkas, kita cantumkan sumbernya. Itu pasti akan menjadi suatu tulisan yang orisinil dan terhindar dari plagiarisme. Nah, sekarang kita akan praktek cara mencari sumber referensi ilmiah. Saya akan melakukan share screen untuk di beberapa sumber yang pertama. Jika kita akan melakukan search di website, teman-teman di sini bisa mencari sumber website yang memang dia proven, ya, bisa dari berita, dinas, pemerintahan, atau juga salah satu yang sedang saya share sekarang adalah di World Economic Forum. Ini bisa digunakan, misalkan top 10 job of the future for 2030 and beyond. Ini salah satunya. Terus ada juga sebenarnya ada database artikel yang memang kita bisa pakai, ya. Ini dari Sinta, ya, sama dengan nama orang, tetapi Sinta ini memang merupakan ini ya, sitasi kemudian sumber referensi semua dari sini. Dan kita sangat mudah ketika mencari sebuah artikel, paper ilmiah dan jurnal di sini. Contohnya di sini bisa dibuka di sintarkemdikbud.go.id. Kemudian kita bisa cek di bagian artikel ini. Nah, misalnya kita ingin mencari terkait dengan definisi teknik industri, katakanlah seperti itu. Ketika kita enter, maka nanti kita akan dibawa di sebuah web page. Nah, ini sebelah kiri dan sebelah kanan.
Di Sinta itu ada sistem akreditasinya, kualitas, jadi bisa ada kualitasnya. Ada S1 sampai S6. S1 adalah Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan lain sebagainya, di mana Sinta 1 adalah yang paling bagus atau kualitasnya paling tinggi, dan Sinta 6 adalah yang paling buruk. Oke, dan ada juga yang no Sinta ya, atau tidak ada akreditasinya. Nah, sebagai informasi juga bahwa nantinya ada namanya paper, judul paper ilmiah dan jurnal. Salah satunya ya, saya akan cek ini tadi kita cari teknik industri. Nah, di sini ada jurnal teknik industri. Jurnal itu adalah kumpulan dari paper ilmiah. Kalau kita misalkan melihat ya, jurnal itu kumpulan paper dan paper itu adalah bagian dari jurnal. Gitu. Oke, sebagai contoh, misalkan kita buka di sini, ini nama jurnalnya adalah Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah. Dan salah satu paper yang ada di jurnal tersebut adalah berikut. Pengaruh faktor bla 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 bla. Oke. Nah, di sini ketika nanti rekan-rekan akan mendownload itu sudah bisa kita klik di sini ya. Nah, nanti kita bisa melihat langsung laman dari jurnal dan websitenya. Ini jurnalnya, kemudian ini papernya, dan kita akan sangat mudah kita langsung bisa download. Dan ketika download dari sumber Sinta tadi, kita bisa menjamin bahwa ini valid untuk digunakan dan tentu secara validitas nilai dan kemudian juga keterpercayaannya ini tinggi ya, kualitasnya juga tinggi. Ini untuk jurnal di nasional. Kalau misalkan kita misalkan lihat ya di sini ada informasinya terakreditasi Sinta 3. Nah, tadi bisa diketahui satu adalah yang paling bagus, kemudian sampai ke 6. Jika kita ingin mencari di internasional, ada namanya Science Direct. Ini Science Direct salah satunya saja. Kita juga bisa mencari misalnya ingin melihat terkait dengan virtual reality. Oke. Sama dengan yang tadi ya, yang akan ditampilkan di sini adalah judul paper ilmiahnya. Let's say saya give the example, misalkan saya buka di sini, the effectiveness of virtual reality in cardiac rehabilitation, maka sama halnya di sini adalah nama judul paper ilmiahnya. Di sini adalah judul jurnalnya. Oke, jadi bedakan ya, jurnal ini adalah seperti buku. Di dalam buku itu terdiri dari berbagai paper yang ada di sana. Nah, ini paper salah satunya adalah paper ini. Di sini kita juga bisa melakukan pengecekan kualitas terhadap papernya dengan mengecek namanya Scimago. Ya, Scimago Journal and Country Rank atau SJR. Kita tinggal copy paste saja nama dari ini ya, jurnalnya, kita copy paste di sini. Jika memang ada, maka dia valid untuk digunakan. Oke, kita bisa cek. Nah, di sini ada, ya sudah tertuang. Dan ketika kita akan klik, kita langsung bisa melihat kualitasnya juga. Sama dengan tadi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Kalau di sini, kita akan diberikan informasi dengan nama key, kuartil, key 1. Jadi ada key 1, key 2, key 3, dan key 4. Nah, sama dengan Sinta tadi, S1 terbaik, ini juga key 1 terbaik. Dan biasanya kualitas untuk key 1 itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dan untuk memahami konten dari yang suatu paper ilmiah tadi. Oke. Berikutnya juga ada namanya Bells List. Oke ya, ini bisa kita buka di sini. Jadi Bells List ini sebenarnya Bell ini adalah salah satu dulu beliau adalah pustakawan ya. Pustakawan yang mengumpulkan dugaan terhadap jurnal yang dianggap jurnal predator. Jurnal predator itu adalah jurnal yang sebisa mungkin kita hindari atau tidak kita gunakan karena dari segi kualitas itu kurang bagus. Secara dia sistemnya seleksinya, kemudian bagaimana mereka menilainya, akreditasinya, itu cenderung tidak ada. Dan rekan-rekan bisa melihat ada sebanyak ini saya scroll saja ya, A sampai Z, itu ini adalah dugaan jurnal yang memang dia tidak bisa ataupun disarankan tidak digunakan oleh kita sebagai kaum akademisi. Ya, sangat banyak sekali ya. Ini ada update-nya lagi sampai ke bawah. Oke, itu beberapa informasi saja terkait dengan sumber referensi dan kita bisa eskalasi dengan berbagai cara nantinya. Oke, nah di sini yang kita contohkan yang biasa digunakan di Departemen Teknik Sistem Industri adalah APA Style atau APA Referencing System. APA ini kepanjangan singkatan dari American Psychological Association. APA ini sebenarnya dari kumpulan dari saintis psikologi itu di Amerika Serikat. Kemudian juga membuat sebuah guideline bagaimana cara mengutip
sitasi, dan membuat daftar pustaka. Oke, kita langsung go through ke sini ya. Dan saya akan kenalkan teknik sitasi dan daftar pustaka dengan APA tadi. Oke. Nah, di sini ada citation teknik ya. Apa yang disebut dengan citation? Sebenarnya citation itu eh, lebih ke ini ya, nama sama tahun. Ini citasi namanya. Oke. Kalau indirect di sini kita bisa lihat perbedaan indirect dan direct ya. Kalau misalkan penempatannya itu di bagian depan, kita bisa langsung lihat Jones yang di dalam kurung adalah tahunnya. Oke, kita lihat di sini juga sama. Yang di dalam kurung adalah tahunnya. Tetapi ketika kita menaruh dia di belakang, oke, seperti ini. Kalau tadi kan di depan kalimat dan di tengah kalimat. Kalau di belakang kalimat, yang di dalam kurung adalah nama dan tahunnya. Itu perbedaannya. Kalau Whitney and Raffles tadi dikasih depan, maka yang diberikan tanda kurung adalah tahunnya. Oke ya. Nah, ini contohnya di indirect dan direct citation ya. Terus kemudian juga bisa kita menggunakan according to seperti ini. Oke. Bedanya kalau di direct itu dia adalah katanya itu lebih ke perkataannya aktif ya. Jadi ada tanda apa namanya? Kayak tanda koma di atas ya, ada dua di sini. Ini sebagai penanda bahwa itu adalah kata utama dari yang disampaikan oleh penulisnya. Tetapi yang sering sekali yang kita gunakan adalah di bagian yang indirect citation, seperti yang bagian atas ya. Oke, terus selanjutnya yang berikutnya adalah kalau misalkan tadi satu penulis dan dua penulis ya. Kalau misalkan ada 3, 4, 5 dan seterusnya, kita bisa lihat di sini ada first mention. Oke, first mention di sini ini 4 orang dan ada juga at all. Nah, at all ini itu ingat di sini nama penulis utama adalah Watson, itu nama terakhirnya dia. Dan kemudian nanti kalau misalkan kita membuat second mention, nah itu bisa menggantikan yang lainnya dengan nama at all. Jadi Watson at all tahunnya. Oke ya. Dan ketika kita with article six or more out ya, six or more authors di sini itu akan berubah jadi at all. Nanti kita akan praktek di belakang ya. Apakah dia akan jadi at all atau tidak itu akan bisa digunakan secara otomatis. Oke, ini sebagai informasi saja penulisannya seperti apa. Oke. Terus berikutnya kita akan lanjut di ini kalau misalkan kita citing a group as author. Misalnya tadi kita ada kementerian ya, atau di sini contohnya Departemen Kesehatan. Ini kita juga bisa pakai Departemen Kesehatan 2018 atau Depkes 2018 dan bisa juga misalnya kita mengutip dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu juga boleh. Atau tadi World Economic Forum. Nah, ini itu adalah grup autor sebagai perusahaan, asosiasi, kemudian pemerintah atau agen, kita bisa menyebutkan nama mereka. Oke. Nah, ini adalah bibliografi atau reference ya, bagaimana kita menulisnya. Dan sekali lagi ini tidak perlu dihafal, karena sebenarnya ini hanya untuk guideline atau pedoman dalam penulisannya. Kita bisa melihat jika buku itu nanti yang miring adalah judul bukunya. Kemudian kalau nanti kita bisa melihat di artikel atau jurnal, ini ada judul paper, physical collision and injury during professional, ya gitu kan. Nah ini kemudian yang di miring itu bukan judul paper tapi judul jurnalnya. Nah nanti ada lagi artikel dengan 7 orang lebih, kemudian ada artikel dari proceeding atau conference. Jadi kan ada jurnal, ada proceeding. Kalau jurnal itu dia ada akreditasinya, memang sudah punya apa namanya, kita kalau misalkan mempublish itu sudah ada guideline-nya. Kalau nanti conference itu ya proceeding itu dia jurnal juga, tapi diterbitkan dari adanya sebuah seminar atau konferensi. Jadi perbedaannya di sana. Atau dengan internet juga ada contohnya. Kemudian ada government rules, dictionary, video, magazine, newspaper, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja bahwa ketika kita menuliskan itu tidak bisa asal ya. Kita harus mengikuti sebuah guideline pedoman. Salah satu guideline kita reverse itu adalah di APA style itu tadi. Oke. Nah, agar lebih jelas saya akan memberikan terkait dengan simulasinya. Jadi nanti kita semua bisa mendengar lebih mengetahui dan memahami lebih mudah. Dan di sini saya akan menggunakan Microsoft Word saja ya, karena itu yang
untuk mahasiswa juga pasti sudah punya ya. Jadi kita bisa memanfaatkan dari Microsoft Word itu. Oke, yang pertama di sini ya, tadi ingat kita flashback lagi bahwa ada paraphrase dan tidak diparaphrase. Oke, untuk contoh ini, misalnya ini adalah sebelum paraphrase, jadi benar-benar ini adalah kutipan tulisan asli dari tiga penulis ya, Arda Kurniati, Akbar dan Anitya Sari, nama akhirnya semua. Nah, kemudian di sini ini paraphrase, ini adalah ini sebagai orang ya, ini kita ya, kita sekarang ini akan mengutip dari tulisan ini, maka kita bisa memparaphrase. Nah, paraphrase itu bisa mengubah kapar katanya, bisa mengubah per kalimatnya. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan, oke? Dan bisa dilihat ini tidak mengubah intinya ya, tetap intinya sama, tapi dari tulisannya itu katanya itu juga kita ubah-ubah, tetapi intinya sama. Nah, di sini masih manual, kita akan menggunakan membuatnya menjadi otomatis ya. Kebetulan ini karena kita kasih belakang, maka yang di dalam kurung adalah nama penulisnya dan tahunnya. Oke, sama dengan ini kita juga akan kasih di belakang. Nah, yang pertama di bagian di sini kita bisa ke menu bar references. Stylenya ada banyak. Kita bisa melihat APA style salah satunya, ada Harvard, IEEE, dan lain sebagainya. Nah, karena tadi kita akan praktek, maka kita akan lihat menggunakan APA style. Oke, di sini sudah ada. Kemudian kita tambahkan di sini citasi, insert citation, add new source. Oke, sekarang kita akan coba ya, misalnya di sini kita menggunakan jurnal. Oke, kita tadi sudah search jurnal atau artikelnya, author. Nah, author ini silakan klik edit di sini. Oke, nama penulis pertama ditulis di depan ya. Oke, tadi di sini adalah Nani Kurniati. Oke, karena tidak ada nama middle-nya ya sudah kita klik add. Nama keduanya ini Reza Aulia Akbar. Oke, kemudian kita add lagi. Kemudian di sini Maria Anitya Sari dan ditulis tanpa gelar ya teman-teman semuanya. Kita klik di sini, kemudian klik OK. Setelah itu ingat tadi sudah saya jelaskan ada judul paper dan judul jurnal. Misalnya judul papernya adalah analisis ekonomi, ekonomi perdagangan di Indonesia. Oke, dan jurnalnya misalnya jurnal ekonomi. Tahun kita bisa nulis sisi 2022. Nah, page-nya, halamannya. Ingat bahwa tadi paper adalah bagian dari jurnal, maka ada di situ dia di halaman berapa. Oh, ternyata paper ini di halaman misalnya sebentar ini ada kurang. Oke. Halaman 10 sampai 12. Oke. Jika ingin menambah lagi di klik show di sini, ini akan ada banyak juga, tetapi tidak wajib diisi. Ada juga digital object identifier. Ini untuk misalkan kita punya sebuah paper ya, itu biasanya kita diminta untuk mengisi doi-nya ini. Tapi tidak ada masalah ketika ini sebagai contoh kita oke. Nah, sama dengan yang atas ya, tapi ini otomatis. Nah, ketika sudah kita klik dia akan berwarna dan di sini itu akan seperti tombol. Oke. Misalnya nanti kita akan punya mencantumkan sumber ya. Misalkan ini kita nulis lagi ABC ABC. Sumbernya sama, kita tinggal klik di sini. Klik itu sudah otomatis keluar. Jadi seperti button, kita bisa membuat perpustakaan kita sendiri. Oke ya. Nah, ketika kita akan misalkan ada sebuah apa namanya dari website ya. Oke, ini sebagai contoh. Kalau misalkan dari website, kita bisa klik insert citation, add new source lagi ya. Kemudian kita cari dari sumber website. Oke. Nah, di sini karena misalkan tadi kita akan mencari dari World Economic Forum ya di sebentar. Di World Economic Forum, maka tadi kan tadi ada judulnya ya, top 10 bla 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 itu. Oke. Nah, kita pilih itu berarti bukan author ya, tapi di corporate author. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Tadi di sini diisi World Economic Forum. Oke. Terus kemudian web page dan site. Kalau web page itu berarti nama halaman tadi, judulnya kan ini. Websitenya itu kan dari website dari World Economic Forum ya. Sama. Oke.
Kemudian nanti diminta untuk mengisi tahunnya itu. Kalau kita tadi lihat itu di 18 Mei ya 2021. Ini boleh kalau misal bahasa Indonesia semua, kalau bahasa Inggris semua. Tapi karena kita di sini bahasa Indonesia, maka kita tulis Mei biasa. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengcopy paste dari websitenya atau URL-nya di sini. Kemudian klik OK. Ya, jadi keluar seperti ini buat Economic Forum. Jika sudah, kita juga bisa cek ya. Kalau misalkan kita mau ubah, ini tadi 3 orang penulis ya, itu semuanya dilihat ada Kurniati nama pertama, Akbar dan Aditya Salib. Kalau kita menggantikan dengan Harvard, berubah jadi et al. Nah, jadi et al tadi itu tergantung dari penulisnya. Kalau kita punya tadi ya guideline-nya lebih dari 6 orang penulis, maka APA style akan berubah menjadi et al. Tapi karena cuma 3, maka dia menyebutkan semuanya. Beda lagi dengan IEEE. Kalau kita lihat IEEE, dia jadi angka seperti ini nomornya. Nah, ini uniknya. Jadi tidak perlu dihafal, tapi kalau kita sudah menggunakan otomatis, itu akan jauh lebih mudah. Seperti ini ya. Tapi kita menggunakan APA style. Nah, setelah itu, untuk membuat daftar pustaka, tinggal kita ke bibliografi. Oke. Kemudian kita klik bagian references. Nah, otomatis di sini referensi sudah sesuai kaidah dengan yang tadi saya sebutkan di PPT, dan itu jelas sudah benar ya, karena dia sudah otomatis selama teman-teman juga memasukkannya dengan benar. Seperti ini ya, lebih mudah juga, dan tentu dengan cara ini kita tidak akan lupa untuk mencantumkan sitasi dan sumber daftar pustakanya. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.